Mungkin lo ngelihat teman-teman lo udah pada maju, punya pencapaian yang keren, tapi lo masih di situ-situ aja, kayak stuck di tempat. Pernah mikir gak sih sebenarnya apa yang salah sama kehidupan gua? Jadi sebenarnya yang bikin kita sulit berkembang itu bukan faktor-faktor di luar kendali kita, tapi pola pikir kita sendiri. Kadang kita nggak sadar ada pola pikir yang selama ini bikin kita kayak kejebak. Kebayang gak sih? Mungkin lo sendiri yang ngeblok potensi lo sendiri buat maju karena mindset yang salah. Padahal kalau pola pikir ini bisa lo ubah, bisa aja hidup lo berubah total, jadi jauh lebih berkembang dan produktif. Nah, di video kali ini gue bakal bahas 5 pola pikir yang sering banget bikin kita mandek dan malah nggak sadar kalau itu jadi penghambat terbesar kita. Ini nggak cuma buat anak muda aja, tapi buat siapa aja yang pengen berkembang, move on dari zona nyaman, dan akhirnya bisa ngejar mimpi-mimpi mereka. So, stay tune sampai akhir video, karena gue juga bakal kasih lo tips gimana caranya ngelewatin pola pikir yang toksik ini satu persatu. Tonton sampai selesai dan coba cek, jangan-jangan pola pikir ini yang bikin lo sulit berkembang selama ini. Yang pertama, pola pikir yang bikin lo sulit berkembang itu adalah takut gagal. Siapa di sini yang suka parno duluan tiap mau coba hal baru? Tangan keringetan, pikiran mulai mikir yang aneh-aneh, dan akhirnya mundur, gak jadi. Ini tuh pola pikir yang sering banget kita jumpai di Indonesia, apalagi kalau lo dari kecil sering diomelin tiap kali gagal. Ada penelitian dari Harvard Business Review yang bilang kalau ketakutan akan kegagalan sering banget bikin orang jadi stuck, gak mau ambil resiko. Di Indonesia sendiri, budaya malu karena gagal itu masih tinggi banget ya. Jadi ya nggak heran sih, banyak orang yang nyaman di zona nyamannya dan nggak berani keluar. Nah, biar lo nggak terjebak di sini terus, lo perlu banget ngubah mindset lo sekarang tentang kegagalan ini. Anggap aja kegagalan itu bukan akhir dari segalanya, tapi lebih ke proses untuk belajar dan improve. Salah satu caranya adalah gampang. Ganti kata gagal jadi belajar. Jadi ketika lo gagal, tanya ke diri lo sendiri, apa yang bisa gue ambil dari sini? Semakin lo biasa dengan kegagalan, semakin kuat mental lo buat coba hal-hal baru. Nah, pola pikir kedua yang sering banget bikin kita nggak berkembang adalah semua harus sempurna. Ini nih salah satu mindset yang diam-diam menghancurkan diri kita dari dalam. Siapa di sini yang sering banget nunda-nunda karena ngerasa semuanya belum cukup sempurna? Misalnya, lo pengen mulai bisnis kecil-kecilan atau coba bikin konten di sosial media. Tapi lo mikir, aduh tapi foto produknya harus bagus banget nih, editingnya juga harus super keren, desainnya juga harus profesional banget, atau mungkin gue harus bisa ngomong sempurna di depan kamera dulu, baru bisa mulai nge-upload. Perfeksionisme ini bikin lo jadi overthinking dan akhirnya nggak mulai-mulai. Kebanyakan mikir, kebanyakan rencana, sampai akhirnya energi lo habis buat mikirin yang ideal, bukan buat dieksekusi. Yang paling relate banget di kehidupan sehari-hari itu kayak gini. Banyak orang yang pengen hidup sehat, misalnya dengan mulai olahraga atau ngatur pola makan. Tapi karena mikir harus punya pakaian olahraga yang keren dulu, akhirnya nggak mulai-mulai juga. Contoh lainnya, banyak dari kita yang sering banget pengen nulis di blog atau mulai bikin karya, entah itu tulisan, gambar, atau musik. Tapi ada pikiran, tulisan gua belum sebagus ini, atau karya gua kok masih jelek ya, nanti aja deh. Kalau udah biasa dan udah lebih bagus nanti bakal gua upload. Padahal kalau lo nggak mulai sekarang, kapan lagi lo bisa belajar buat berkembang? Sadar gak sih, kalau nunggu semuanya sempurna, lo malah jadi ketinggalan dan gak ada progres sama sekali. Ada penelitian yang bilang kalau perfeksionisme ini bisa bikin seseorang gampang stres dan kehabisan motivasi. Di satu sisi, kita mungkin ngerasa nyaman dengan standar tinggi yang kita tetapkan sendiri. Tapi di sisi lain, itu jadi bumerang yang bikin kita makin jauh dari tujuan. Perfeksionisme tuh kayak jebakan emas. Terlihat bagus dari luar, tapi sebenarnya bikin kita nggak gerak kemana-mana. Di Indonesia sendiri, banyak banget orang yang akhirnya nunda mimpi mereka. Kayak pengen mulai usaha baru, bikin konten, atau berkarya, karena takut hasilnya nggak sesuai ekspektasi orang lain, atau bahkan ekspektasi mereka sendiri. Nah, cara ngatasin perfeksionisme ini sebenarnya sederhana ya. Tapi perlu niat yang kuat dari lo sendiri, yaitu adalah mulai aja dulu. Gak usah mikir harus sempurna. Mulai dengan langkah kecil. Kalau lo pengen mulai nge-gym, ya nggak perlu pakai baju olahraga yang mahal dulu. Yang penting lo gerak dan mulai. Kalau lo mau mulai bikin konten, mulai aja dulu, nggak perlu nunggu alat yang canggih. Pakai aja apa yang ada dulu. Semakin lo sering mulai, semakin lo paham bahwa progres lebih penting daripada sekedar hasil sempurna.
lo bakal lebih menghargai proses belajar daripada sekedar hasil akhir yang ideal. Kita sering lupa kalau kesempurnaan itu sebenarnya mitos. Gak ada yang sempurna, karena dalam proses belajar pasti ada salah dan kurangnya. Alih-alih nunggu sempurna semuanya atau perfect semuanya, fokus aja ke yang bisa lo lakukan sekarang dengan kemampuan dan alat yang lo punya. Daripada lo fokus sama ekspektasi yang gak realistis, lebih baik lo nikmati perjalanan lo sendiri, mulai dari hal kecil dan terus berkembang seiring waktu. Next, pola pikir yang sering bikin lo susah berkembang juga adalah kurang percaya diri. Lo pernah gak sih ngerasa minder tiap kali lo mau tampil atau mau coba sesuatu yang baru? Kayak ada suara dalam kepala lo yang bilang kayak, ah, gua gak cukup bagus buat ini. Ini tuh masalah yang umum banget guys, dan gak cuma dialami anak muda aja, tapi semua umur. Menurut riset dari Psikologi Today, kurangnya kepercayaan diri bikin lo gampang banget buat meragukan diri sendiri, bahkan sebelum lo coba sesuatu. Di Indonesia banyak banget orang yang ngalamin ini karena dari kecil kita dibiasakan buat nurut dan gak banyak omong. Jadi pas udah gede, kita suka minder buat speak up. Nah, biar lo bisa ngelawan rasa minder ini, coba deh mulai perhatiin hal-hal kecil yang udah berhasil lo capai. Ini bisa bantu lo buat ningkatin rasa percaya diri lo. Mulai dengan bikin list sederhana tentang hal-hal positif yang ada dalam diri lo. Setiap kali lo mulai ngerasa down, baca lagi list itu, biar lo inget bahwa lo punya kelebihan yang orang lain itu gak punya. Yang keempat adalah pola pikir di mana lo hanya fokus pada kelemahan. Ini sering banget kejadian kalau lo terlalu sering dengar kritikan, jadi lo lebih fokus sama kekurangan dibandingkan kelebihan lo. Akhirnya lo ngerasa nggak pernah cukup baik dan nggak jadi pede. Padahal fokus berlebihan pada kelemahan bikin lo lupa buat eksplor kelebihan lo, yang sebenarnya bisa jadi modal besar banget buat berkembang. Menurut Gallup Strength Center, orang yang fokus pada kekuatan mereka justru 3 kali lebih mungkin buat ngerasa bahagia dan berkembang. Jadi mulai sekarang coba deh kasih perhatian lebih buat kekuatan lo. Misalnya kalau lo jago ngomong, ya asah terus kemampuan komunikasi lo. Kalau lo jago desain, terus eksplorasi teknik-teknik baru. Kunci sukses itu bukan cuma jadi sempurna di semua hal, tapi jago di satu hal dan bisa manfaatin itu. Terakhir nih, pola pikir yang bikin kita sulit berkembang banget adalah keinginan buat semuanya instan. Ini mindset yang sangat sering kita temuin di era digital sekarang, di mana apa-apa bisa didapat dengan cepat. Lo mau makan, tinggal buka aplikasi, pilih makanan, dan dalam beberapa menit sampai. Lo mau beli barang, tinggal klik, 2 hari udah sampai di rumah. Hal-hal ini bikin kita terbiasa sama yang serba cepat dan praktis, sampai kita lupa bahwa nggak semua hal dalam hidup ini bisa diakses seinstan itu. Hasil yang besar, apalagi yang benar-benar berarti, nggak mungkin bisa dicapai dengan instan. Contoh paling relate banget tuh misalnya dalam hal pengembangan karir atau usaha. Banyak orang yang baru mulai bisnis tapi udah pengen langsung dapat untung besar di bulan pertama. Pas kenyataan gak sesuai ekspektasi, akhirnya jadi gampang nyerah dan ngerasa usahanya sia-sia. Padahal kalau kita lihat para pebisnis sukses, mereka butuh waktu bertahun-tahun buat bisa sampai di titik sekarang. Ambil contoh deh, Tokopedia atau Gojek, startup besar di Indonesia. Mereka nggak langsung jadi unicorn dalam semalam kan. Perjalanan mereka butuh bertahun-tahun dengan berbagai macam rintangan dan kegagalan. Tapi karena konsistensi dan kesabaran, akhirnya mereka bisa tumbuh sebesar sekarang. Pola pikir pengen serba instan ini juga sering muncul dalam proses belajar. Misalnya banyak yang pengen jago main alat musik, belajar bahasa asing, atau jadi pro dalam suatu skill. Di awal, dia antusias banget dan mikir, wah, pasti bisa nih jago dalam beberapa minggu. Tapi setelah latihan beberapa kali dan hasilnya belum kelihatan, mereka langsung bosan atau menyerah. Padahal, buat jago di satu bidang, lo butuh latihan terus-menerus, gak cuma seminggu atau 2 minggu. Orang yang benar-benar ahli biasanya udah ngelewatin ribuan jam latihan. Ini disebut dengan prinsip 10.000 jam rule yang dikemukakan Malcolm Gladwell, bahwa orang benar-benar ahli di satu bidang tertentu, seseorang itu butuh waktu latihan sekitar 10.000 jam. Jadi kalau lo baru mulai latihan beberapa kali terus menyerah karena hasilnya belum kelihatan, ya jelas lo gak bakal berkembang. Hal lain yang sering banget kejadian adalah dalam urusan kesehatan dan olahraga. Banyak orang pengen punya tubuh ideal tapi maunya instan, cepet kurus atau cepet punya otot. Makanya gak sedikit yang jadi tergiur sama program diet atau suplemen yang menjanjikan hasil dengan waktu yang cepat. Tapi begitu hasilnya gak sesuai ekspektasi, mereka langsung kecewa dan akhirnya nyerah. Padahal perubahan fisik itu butuh waktu ya, disiplin dan komitmen.
Lo nggak bisa tiba-tiba punya badan atletis hanya dengan olahraga beberapa minggu atau minum suplemen tertentu. Di balik setiap tubuh sehat yang lo lihat di sosial media, pasti ada proses panjang yang orang tersebut jalani. Nah, buat ngatasin mindset pengen serba instan ini, lo perlu banget melatih kesabaran dan menghargai proses. Coba deh lo inget-inget, hal-hal besar dalam hidup ini jarang yang datang dengan cepat. Lo pengen sukses dalam karir, ya butuh waktu buat belajar, butuh bangun jaringan, butuh buat jadi ahli. Pengen jago di satu bidang, ya lo harus sabar dan konsisten latihan, walaupun hasilnya nggak langsung kelihatan. Coba mulai dengan bikin target kecil dan realistis, daripada fokus pada sesuatu yang besar dalam waktu yang cepat. Fokus ke progres kecil yang bisa lo capai hari ini. Kalau lo mau jago main gitar, targetkan buat belajar satu lagu dulu sampai lancar, atau fokus latihan 15 menit setiap hari. Kalau lo pengen badan fit, mulai dari rutin olahraga ringan beberapa kali seminggu, bukan langsung maksa olahraga berat yang akhirnya bikin lo cedera. Ketika lo fokus ke proses dan nikmatin tiap langkahnya, hasil besar bakal datang dengan sendirinya seiring waktu. Intinya, mindset pengen instan ini tuh bikin kita kehilangan makna dari perjalanan. Hidup ini bukan cuma soal cepet-cepetan, tapi soal progres yang konsisten. Lo bakal lebih puas dan bangga kalau hasil yang lo dapetin tuh datang dari usaha yang lo lakuin secara bertahap, bukan yang serba instan. Jadi tanamkan di diri lo bahwa kesuksesan yang bertahan lama itu cuma bisa dicapai dengan progres yang panjang dan proses dan kerja keras. Jadi itu dia 5 pola pikir yang harus banget lo hindari biar gak mandek dalam berkembang. Gua harap dengan tahu pola pikir ini lo jadi lebih aware dan mulai berubah buat jadi versi terbaik dari diri lo sendiri. Ingat, pola pikir bisa diubah asalkan lo mau usaha dan konsisten. Kalau lo suka sama video ini, jangan lupa like dan subscribe buat mendukung perkembangan channel ini, dan komen juga ya di bawah terkait dengan pola pikir yang paling relate sama kehidupan lo. Kita ketemu lagi di video berikutnya, dan bye.